Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadhil lailah fi syahril mukarram syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wonten ngarsa dalem para alim, para ulama, para kiai, para ustad, sesepuh haji sepuh pining sepuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langgung-langgung jamaah salat Isya, salat tarawih, salat insyaallah salat witir, dan juga tidak lupa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya, yang pertama mari kita bersama-sama selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehingga kita bisa bermuajah, bertatap muka, berkumpul, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat kumandang azan, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita mulai dari sholat wajib kita, sholat sunnah kita, puasa kita, tadarus kita, mungkin ada amaliyah jariyah kita, semua menjadi sarana ta'abbud kita kepada Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diaku umatnya dan mendapatkan pertolongan atau syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menginjak sholat tarawih yang ketiga, betul? Insyaallah besok puasa yang ketiga. Tidak henti-hentinya kita selalu memperjuangkan diri, karena tidak ada ibadah yang tanpa perjuangan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bentuk khilqah manusia, sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari nafsu. Itu khilqahnya Allah melekat kepada manusia. Kalau manusia tidak ada nafsu, maka hamba rasanya hidup di dalam dunia ini. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu harus bisa kita kendalikan. Karena innafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya
nafsu manusia itu akan mengarahkan kepada kita semua, yaitu di dalam jurang-jurang kenistaan, di dalam jurang-jurang kemurkaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin, kalau kita amati, kita hayati kondisi sekarang ini, kalau saya boleh memberikan contoh, ya Allah, saya ini ada panggilan sholat, tetapi saya males, ada hujan, nanti basah dan sebagainya. Ini adalah amarah, harus kita kontrol dengan sifat manusia, yaitu sifat lawamah. Sifat lawamah ini mengontrol diri kita, di mana mengendalikan akal kita dan hati kita, mengingatkan untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkat atau tidak ya? Berangkat ke masjid atau tidak? Jalannya penuh air. Di rumah lihat TV, lihat YouTube, tidak usah ke masjid, lebih enak. Kalau itu kita turuti, itu namanya amarah. Tetapi lawamah kita di dalam hati kita, nafsu, tidak boleh begitu. Wong nafsu itu ketika kita lawan, kita berangkat, toh pada endingnya dia juga kalah, kan begitu. Kalau kita lawan, kalah dia. Lah, yang terakhir, yang ketiga, inna nafsa la amartum bisu, yang paling utama adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita bisa melawan dan kita tetap berangkat ke masjid walaupun rintangan seberat apapun, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita bisa mengalahkan amarah, diarahkan dengan sifat lawamah kita, sehingga kita bisa mencapai derajat mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu ila rabbika, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa berpegang teguh dan melaksanakan perintah Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sekalian, hai hamba-hambaku, fi jannati, di dalam surgaku. Satu contoh lagi, kita puasa itu berat atau ringan, Pak? Pada hakikatnya puasa itu berat. Untung 2 hari ini alhamdulillah cuacanya masih redup, cuacanya masih dingin, kita tidak ngelak sama sekali. Coba kalau pas pada saat terik matahari yang seperti itu, gorokannya kering itu, kita wudhu ya, mungkin kita curi-curi minum, Allah pun juga tidak tahu itu. Alah, nafsu amarah, orang wong ngerti ya, curi aja. Di dalam rumah tengok-tengok, tidak ada orang, tidak ada anak, tidak ada istri, minum, langsung dilapi kayak gini, tidak ada orang yang tahu. Ini nafsu amarah. Tetapi lawamah kita di dalam hati kita, tidak bisa itu. Pasti di dalam hati, bohong kamu, kamu tetap ingkar di dalam hatinya. Ini adalah lawamah. Tetapi ketika kita mau minum walaupun tidak ada siapapun,
kita percaya diri, kita sesuai dengan keyakinan kita bahwa Allah, malaikat Allah mengintai kepada kita, sehingga nafsu lawamah kita itu mengarahkan jangan, akhirnya tidak menjadi orang yang minum walaupun tidak ada orang, sehingga sifat amarah kita, nafsu amarah kita akan dikalahkan dengan ingatan nafsu lawwama yang ada di dalam jiwa dan raga kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang menetapi atau menjalankan nafsu, yaitu nafsu mutmainnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul mengingatkan para sahabat dan para pejuang-pejuang, yaitu pada saat perang apa? Perang Tabuk atau perang apa Ibu? Yang perang yang 1000 sama 300, perang apa itu Pak? Perang Badar. Nah, perang Badar. Orang Islam 300 orang. Orang-orang kafir 1000 orang. Rasulullah dan para sahabat dan bala tentaranya berupaya keras bagaimana bisa untuk mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya dengan senjata yang lengkap adalah 1000. Dengan kegigihan orang Islam, dengan kegigihan Rasulullah dan para sahabatnya, bisa mengalahkan pasukan-pasukan perang Badar yang jumlahnya adalah 1000. Tetapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa dia berkata, rojatum min jihadil asgor ila jihadil akbar. Rasulullah, apa maksudnya ya Rasul? Perang Badar ini sudah sehebat seperti ini, sudah dahsyatnya seperti ini, kita bisa mengalahkan musuh, pahala kita adalah surga, sudah dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi Rasulullah mengatakan ini adalah perang-perang yang kecil. Rajatum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita nanti pulang akan menghadapi perang-perang yang besar. Apa itu? Yaitu memerangi hawa nafsu. Apa intinya Bapak dan Ibu sekalian? Memerangi jiwa raga kita pada nafsu kita, pada keinginan kita yang tentunya itu adalah menghancurkan kepada kita semua, maka harus kita lawan. Harus kita lawan sehingga kita betul-betul jihadul amarah, sifat amarah kita tandukkan, kita taklukkan dengan sifat-sifat mutmainnah kita. Itu diantaranya adalah cara kita untuk mengeri hawa nafsu kita. Kalau saya mengamati dengan sifat-sifat kita teknis untuk memerangi hawa nafsu kita, yang pertama adalah qilatut ta'am. Apa itu artinya? Menyedikitkan makan. Insya Allah kalau kita makan sedikit, nafsu kita insya Allah bisa terkendali. Yang kedua, qilatun naum, menyedikitkan apa naum? Tidur. Tidur itu jangan terlalu banyak.
Karena orang yang banyak tidurnya kasratun naum qaswatul qalbi, akan keras hatinya, akan menjadi hati yang keras. Dan yang ketiga adalah wakas rotud dikri, diperbanyak dikir, diperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu nafsu amarah kita akan tertekan, akan bisa menunduk, kita tunggangi dengan nafsu mutmainnah kita. Amin, Allahumma amin. Jadi yang pertama qillatul ta'am, menjadikan makan, qilatun naum, menjadikan tidur, dan kasratul dzikri, yaitu memperbanyak zikir hati kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita dengan cara-cara itu kita bisa menundukkan nafsu amarah kita, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.